Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah menyaksikan ada suatu pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan dengan pemandangan alam kubur. Di dalam hadis yang sangat panjang di Sahih Muslim, Rasulullah SAW bercerita bagaimana pengalamannya dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Malik mengarungi atau melintasi wilayah kehidupan alam dunia, tembus menuju ke alam barzakh. Rasulullah melihat pemandangan-pemandangan. Makanya kata beliau dalam hadis pertama tadi, aku belum pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan, melebihi pemandangan alam kubur. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di alam kubur, kehidupan setelahnya baginya adalah ringan dan mudah. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa yang di alam kuburnya ternyata dia banyak masalah, siapa yang di alam kuburnya dia ternyata banyak mengalami tekanan, siksaan apalagi, maka kehidupan setelah itu asyad, adalah lebih dahsyat baginya, lebih berat untuknya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa merenung kembali perjalanan dalam kehidupan ini, untuk dia bisa menilai dirinya akan diperlakukan seperti apa kelak di seberang kematiannya. Kehidupan ini adalah kehidupan yang singkat, wahai hamba-hamba Allah. Kehidupan yang singkat. Kenapa demikian? Urut-urutannya, kata Rasulullah SAW, kehidupan di alam rahim sempit dan waktunya cuma 9 bulan. Ketika orang itu lahir, dia berpindah kehidupan yang lebih lapang sedikit. Betul tidak? Dunia ini yang terbentang, yang bisa kita pergi ke timur, ke barat dengan pesawat segala macamnya, dan umurnya juga lebih lapang sedikit, yaitu bisa 60 tahun, bisa 63 tahun, paling banter hanya 80-90 tahunan begitu, kurang lebih. Sedikit sekali yang lewat dari 100 tahun. Lalu setelah itu dia mati. Kehidupan yang dia hadapi setelah kematian itu jauh lebih panjang, dan ke alamnya jauh lebih luas dan lapang. Makin kisahnya makin mengembang. Nanti setelah tiupan sangkakala yang kedua, ya, setelah kiamat terjadi di tiupan sangkakala pertama, kemudian manusia, jin, seluruh binatang, langit dan bumi sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada, yang pernah Allah ciptakan di tiupan sangkakala pertama akan menjadi sirna seluruhnya. Kemudian pas tiupan yang kedua, manusia dihidupkan kembali. Nah, itulah kehidupan yang tidak ada lagi batasnya. Kehidupan yang tidak ada lagi kematian. Ternyata, wahai bapak ibu, saudara-saudari yang kami muliakan, kematian adalah ciptaan Allah. Kematian nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, di depan seluruh jin dan manusia di padang mahsyar, akan diambil oleh malaikat maut. Lalu dicengkramnya dengan tangan kirinya. Kematian itu seperti binatang, kata Rasulullah. Jadi Allah menjadikan kematian itu diibaratkan seperti sebuah binatang. Apabila orang yang masuk surga telah diantarkan ke surga dan mereka masuk. Apabila orang yang jadi ahli neraka telah diantarkan ke neraka dan diseret ke neraka dan masuk. Lalu malaikat di antara surga dan neraka mengangkat binatang ini. Dia bertanya dan berkata dengan suara yang terdengar oleh siapapun saja di seluruh penduduk surga dan di seluruh penduduk neraka. Kalian tahu apa ini? Ini adalah kematian. Dengan ini kalian dulu dibatasi kehidupan. Dengan ini kalian dulu berujung dengan kematian. Ini adalah kematian. Maka malaikat ini langsung menyembelih kematian itu di depan seluruh penduduk surga yang ada di surga.